Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Ulfa, NIM T20181039. Saya dari kelas A1 akan sedikit menjelaskan tentang pelajaran Al-Quran Hadis bab 4 kelas 11 tentang indahnya hidupku dengan menjaga toleransi dan etika dalam pergaulan. Pengertian dari toleransi dan etika yaitu toleransi adalah istilah dalam konteks sosial, budaya, dan agama yang berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contohnya adalah toleransi beragama, di mana penganut mayoritas dalam suatu masyarakat mengizinkan keberadaan agama-agama lainnya. Sedangkan etika ialah dalam bahasa Yunani yaitu ethos, berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasanya berkaitan dengan erat perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya itu mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Ayat Al-Quran yang membahas tentang toleransi dan etika pergaulan yaitu surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. Kandungan isi surat Al-Kafirun. Secara umum, surat ini memiliki dua kandungan. Yang pertama, ikrar kemurnian tauhid, khususnya tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah. Yang kedua, ikrar penolakan terhadap semua bentuk dan praktek peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian Quran Surat Al-Kafirun ini ditutup dengan pernyataan secara timbal balik yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama dapat melaksanakan apa yang dianggapnya dengan benar dan baik sesuai dengan keyakinannya tanpa memaksakan pendapat kepada orang lain dan sekaligus tidak mengabaikan keyakinan masing-masing serta akan dipertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Dengan diturunkannya ayat ini, hilanglah harapan orang-orang musyrikin Quraisy yang berusaha membujuk Nabi Muhammad SAW agar bersikap toleran dengan jalan untuk kompromi dalam bidang akidah Islam. Sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun ayat 1-6 yaitu surat Al-Kafirun ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surat ini dinamakan dengan Al-Kafirun karena tema pokoknya menjelaskan sikap Rasulullah dan umat Islam terhadap orang-orang kafir sebagaimana terungkap dalam pokok kisah berikut ini. Beberapa tokoh kaum kafir Quraisy di Mekah seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf datang kepada Nabi Muhammad menawarkan kompromi yang menyangkut
peribadahan. Mereka mengusulkan agar Rasulullah dan umat Islam mengikuti kepercayaan mereka, dan mereka pun akan mengikuti agama Islam mereka. Dan mereka berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana jika kami menyembah Tuhanmu selama setahun dan kamu juga menyembah Tuhan kami selama setahun? Jika agamamu benar, kami mendapat keuntungan karena kami juga menyembah Tuhanmu. Dan jika agama kami yang benar, kamu juga tentu memperoleh keuntungan." Mendengar usul kaum kafir itu, Rasulullah dengan tegas menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak tergolong orang-orang yang bersikap dan berperilaku syirik atau menyekutukan Allah." Untuk mempertegas penolakan Rasulullah tersebut, kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Setelah Rasulullah menerima surat Al-Kafirun ini, beliau lalu mendatangi tokoh-tokoh kaum kafir musyrikin di Mekah yang waktu itu sedang berkumpul di Masjidil Haram. Di hadapan mereka Rasulullah membacakan surat Al-Kafirun ayat 1-6 dengan mantap dan lantang, sehingga mereka menyadari bahwa usul mereka untuk berkompromi dalam keimanan dan ibadah agama ditolak oleh Rasulullah dan umat Islam. Cara menerapkan perilaku bertoleransi dan beretika. Yang pertama, menjalankan ibadah sesuai aturan agama dengan sebaik-baiknya, tidak saling mengejek dan mencela penganut agama lain, menghormati penganut agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya, menghormati dan menghargai sesama muslim yang berbeda tata cara ibadahnya, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antar kelompok Islam, tidak menganggap remeh kelompok Islam lain dan penganut agama lain. Yang selanjutnya itu surat Yunus ayat 40 sampai 41, yang artinya di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'an, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun terlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Penjelasan dalam surat Yunus ayat 40-41 ini, Allah menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran dibagi menjadi dua. Yang pertama, golongan yang benar-benar mempercayai dengan i'tikad baik terhadap Al-Quran, mereka termasuk orang-orang yang menghormati pendapat orang lain. Yang kedua yaitu golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan tidak terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Ayat 41 juga menerangkan, bagiku pekerjaanku, bagi kamu pekerjaanmu, bahwa Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia, karena masing-masing punya hak dan tidak boleh memaksakan orang lain memeluk agama Islam sekalipun agama Islam itu agama yang benar, yakni biarlah kita berpisah secara baik-baik dan masing-masing akan dinilai Allah serta diberi balasan dan ganjaran yang sesuai. Isi kandungan surat Yunus ayat 40-41 itu ada, yang pertama, ada golongan umat manusia yang beriman terhadap Al-Quran dan ada yang tidak beriman kepada Al-Quran. Allah mengetahui sikap dan perilaku orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan orang-orang yang tidak beriman yang berbuat durhaka kepada Allah. Orang-orang yang ketiga yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah harus yakin bahwa Rasul Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad, dan Al-Quran adalah kitab suci yang harus dijadikan pedoman hidup umat manusia sampai akhir zaman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir banyak kesalahan kata atau ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.